Siapa yang menunjukkan pada satu kebaikan, kemudian diamalkan oleh orang lain, maka penunjuk ini mendapatkan pahala serupa dengan yang mengamalkan tanpa dikurangi sedikit pun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Guru Muda. Pada video kali ini kita akan belajar mengenai mata pelajaran simulasi digital. Yang mana mata pelajaran simulasi digital ini itu biasanya diterapkan di sekolah menengah kejuruan, khususnya di kelas 10. Dan pada pertemuan kita pada video kali ini kita akan belajar mengenai logika dan algoritma komputer. Jadi teman-teman dan ananda semua, logika dan algoritma komputer itu memiliki kompetensi dasar yang akan kita pelajari pada pertemuan kita yang pertama ini, yaitu yang pertama menerapkan logika dan algoritma komputer, dan yang kedua menggunakan fungsi-fungsi perintah atau command yang ada pada komputer. Jadi nanti diharapkan teman-teman atau ananda semua setelah kita mempelajari ini dapat menerapkan logika dan algoritma komputer, kemudian juga dapat menggunakan fungsi-fungsi perintah atau command yang ada pada sebuah komputer. Oke, kita lanjutkan. Nah, sebelum kita mempelajari tentang algoritma dan logika, kita harus tahu dulu apa itu simulasi digital, ya. Jadi, simulasi digital adalah pembelajaran dengan pemanfaatan teknologi komputer, ya. Jadi kita akan belajar bagaimana cara memanfaatkan teknologi komputer atau bagaimana cara menggunakan teknologi komputer. Nah, pembelajaran itu kita dapatkan dari mata pelajaran simulasi digital. Jadi mata pelajaran ini dapat dikatakan sangat penting, ya, karena sekarang di dunia teknologi atau di tahun 2021 ini perkembangan teknologi di dunia itu sangat berkembang dengan pesat. Oke, kita lanjut. Nah, di sini apa pentingnya simulasi digital, ya. Jadi apa pentingnya mata pelajaran simulasi digital ini? Lalu apa pentingnya kita belajar menggunakan teknologi komputer? Nah, yang pertama tentu saja fungsi atau pentingnya simulasi digital itu sebagai penunjang pendidikan, ya, penunjang pendidikan atau sekolah. Nah, contohnya sekarang saat pandemi COVID-19 ada PPKM, nah kita belajar secara daring atau online menggunakan komputer, ya, atau memanfaatkan media komputer. Nah, itu merupakan salah satu fungsi atau pentingnya simulasi digital. Dan yang kedua yaitu dapat memahami, ya, atau mengetahui jual beli online. Artinya komputer itu dapat kita gunakan untuk jual beli online. Nah, dapat kita belanja secara online, itu dapat kita lakukan menggunakan komputer. Untuk sosial media, ya, teman-teman dan ananda semua itu sudah familiar dengan kata-kata sosial media, ya. Ada Facebook, ada Instagram, kemudian ada Blogger, ada Twitter, nah, kan ada WordPress. Nah, itu merupakan sosial media, yang mana sosial media ini itu awal mulanya dengan memanfaatkan teknologi komputer. Nah, jadi pentingnya simulasi digital ini itu salah satunya agar dapat menerapkan sosial media, gitu. Kemudian yang keempat itu berita terkini. Nah, untuk mengupdate berita, mendapatkan informasi berita, nah itu dapat kita lakukan dengan memanfaatkan teknologi komputer, dan itu merupakan salah satu pentingnya simulasi digital. Nah, dan yang kelima mengendalikan mesin atau alat. Nah, teman-teman dan anda semua, pada perkembangan teknologi saat sekarang ini, ya, alat dan mesin itu sudah dikendalikan menggunakan komputer. Nah, contohnya di gambar ini, ya, itu pekerjaan membuat
kerangka mobil. Nah, pembuatan kerangka mobil itu tidak lagi dikerjakan oleh manusia, tetapi sudah dikerjakan oleh robot. Nah, robot ini itu diprogram atau dikendalikan ya menggunakan yang namanya komputer. Nah, sedangkan komputer itu kita pelajari di mata pelajaran simulasi digital. Oke. Selanjutnya foto dan video ya, foto dan video. Artinya komputer itu kita dapat manfaatkan untuk mengedit video, mengedit foto, bahkan untuk membuat video ya, untuk membuat film, mengedit film. Nah, itu kita manfaatkan teknologi komputer. Nah, itu akan kita pelajari nanti. Kemudian yang terakhir itu menghasilkan uang. Nah, jadi salah satu manfaat pentingnya teknologi komputer itu dapat menghasilkan uang ya. Tujuan akhirnya adalah menghasilkan uang. Maka mata pelajaran simulasi digital ini terkhususnya untuk mempelajari komputer itu sangatlah penting. Jadi diharapkan teman-teman dan Anda itu dapat belajar dengan serius ya. Karena ini dapat teman-teman kita ketahui ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, ada 7. Ini secara umum aja ya, secara umum pentingnya simulasi digital. Yang pertama untuk pendidikan, kemudian jual beli online, kemudian sosial media, berita terkini, kemudian mengendalikan mesin ya, kemudian ada bisa mengedit foto maupun video, dan yang terakhir menghasilkan uang ya. Nah, nanti diharapkan kita dapat mengetahui lah perkembangan teknologi komputer ini. Kemudian kita lanjutkan. Nah, baru kita masuk ke pembelajaran inti kita yang pertama. Setelah kita tahu ya apa itu simulasi digital. Nah, sedangkan materi pertama kita itu adalah logika dan algoritma. Kita masuk ke yang pertama, itu apa itu logika ya. Materi kita pertama itu logika. Jadi apa itu logika? Nah, logika itu berasal dari kata logos yang bermakna nalar yang diutarakan dalam kata dan dinyatakan dalam bahasa ya. Jadi apa yang kita bicarakan atau apa yang kita omongkan ya, atau apa yang keluar dari mulut kita, nah itu dapat dikatakan dengan logika ya, atau sebuah pemikiran. Nah, ya, sebuah pemikiran yang diungkapkan dalam bahasa. Nah, setiap orang kan pasti ngomong menggunakan bahasa, dan setiap contohnya di Indonesia kita menggunakan bahasa Indonesia, namun di masing-masing tempat atau masing-masing daerah itu juga menggunakan bahasa daerah. Namun bahasa tersebut ya, atau yang kita ucapkan tersebut itu berawal dari pemikiran ya, atau berawal dari logika. Nah, yang mana di sini logika itu dapat difungsikan sebagai dasar filsafat dan sarana ilmu, karena logika merupakan jembatan penghubung antara filsafat dan ilmu yang secara terminologis. Logika didefinisikan sebagai suatu teori tentang penyimpulan yang sah. Ya, jadi di sini juga dikatakan sebagai jembatan penghubung ya. Jadi kalau teman-teman komunikasi dengan saudara, dengan kerabat, dengan temannya teman, kemudian dengan orang tua, dengan adik, nah itu kita menggunakan bahasa yang kita ucapkan itu berdasarkan logika ya, berdasarkan logika. Nah, dan juga logika itu dapat diartikan sebagai untuk menyimpulkan ya, menyimpulkan yang sah. Nah, kita lanjutkan. Manfaat mempelajari logika. Jadi ada beberapa manfaat yang dapat Anda ketahui atau teman-teman ketahui setelah mempelajari logika. Yang pertama itu menjaga supaya kita selalu berpikir benar menggunakan asas-asas sistematis ya. Lalu yang kedua, membuat daya pikir menjadi lebih tajam dan menjadikan lebih berkembang. Yang ketiga, membuat setiap orang berpikir cermat, objektif, dan efektif dalam berkomunikasi. Yang keempat, meningkatkan cinta kebenaran dan menghindari kesesatan bernalar ya. Nah, jadi ini ada 4 manfaat umum mempelajari logika. Setelah kita berpikir secara logika ya,
menggunakan nalar kita secara logika, maka kita dapat berpikir dengan benar. Nah, pertama itu berpikir dengan benar. Kemudian yang kedua, memperkuat ya, atau membuat daya pikir kita menjadi lebih tajam. Nah, karena kita berpikirnya secara logika. Kemudian membuat kita berpikir secara cermat ya, objektif. Kemudian meningkatkan cinta kebenaran. Jadi apa yang kita pikirkan itu benar ya. Kita pikirkan secara logika, kemudian dan juga benar. Nah, jadi itu manfaat mempelajari logika. Kemudian kita lanjut di sini. Nah, salah satu fungsi logika ya adalah sebagai alat untuk menarik kesimpulan. Nah, dan penalaran untuk menarik kesimpulan dibedakan menjadi dua jenis. Yang pertama itu pola nalar deduktif dan induktif. Nah, ya, penalaran atau pemikiran ya, yang mana kita pikir atau pemikiran kita itu secara logika. Jadi yang mana logika itu berfungsi untuk menarik kesimpulan, sedangkan untuk menarik kesimpulan itu dapat dikatakan menjadi dua pola nalar. Yang pertama deduktif, yang kedua induktif. Nah, kita masuk ke yang pertama, deduktif. Nah, pemikiran yang deduktif ya, penalaran yang deduktif ya, atau logika yang secara deduktif. Yang mana di sini penarikan kesimpulan yang bergerak dari pernyataan benar yang umum ke khusus. Pernyataan umum ke khusus. Nah, contohnya apa? Di sini ada sampelnya. Yang umum. Nah, semua siswa SMK harus disiplin dan bertanggung jawab. Khususnya, Sandi adalah siswa SMK. Nah, ini pernyataan umum dan ini pernyataan khusus. Maka kesimpulannya apa? Secara logika, kesimpulannya adalah Sandi harus disiplin dan bertanggung jawab. Ya, pernyataan umum, semua siswa SMK harus disiplin, ya, harus disiplin dan bertanggung jawab. Dan pernyataan khususnya, Sandi adalah siswa SMK. Maka kesimpulannya secara logika deduktif, Sandi harus disiplin dan bertanggung jawab. Nah, itu kalau kita berpikir secara logika deduktif. Nah, kemudian yang kedua ada namanya penalaran induktif ya, atau berpikir secara induktif. Yang mana penarikan kesimpulan yang bergerak dari pernyataan khusus ke umum. Nah, ini kebalikan ya. Yang pertama itu umum ke khusus, dan yang kedua adalah khusus ke umum. Nah, apa itu? Nah, di sini ada contohnya. Devi rajin belajar, dia mendapatkan hasil yang memuaskan. Kemudian Yuda rajin belajar, mendapatkan hasil yang memuaskan. Kemudian Tika rajin belajar, dia mendapatkan hasil yang memuaskan. Maka kesimpulannya secara logika induktif, kita menarik kesimpulan siswa yang rajin belajar akan mendapatkan hasil yang memuaskan. Nah, maka itulah pemikiran ya, pemikiran itu dibagi dua. Pemikiran logika kita secara deduktif ya, deduktif ini itu umum ke khusus. Nah, yang kedua induktif, khusus ke umum. Nah, ini merupakan contohnya tadi ya. Devi dia itu rajin belajar, kemudian dia dapat nilai. Maka secara logikanya siswa yang rajin belajar itu mendapatkan nilai yang memuaskan. Nah, jadi itulah fungsi logika ya. Ada dua jenis logika. Yang pertama deduktif ya, penalaran deduktif, dan penalaran induktif. Kemudian kita lanjut, kita masuk ke algoritma. Mana mata materi kita ya, yang pertama logika dan yang kedua algoritma. Lalu apa itu algoritma? Nah, di sini algoritma adalah urutan penyelesaian masalah ya, urutan penyelesaian masalah yang dideskripsikan secara logis untuk memecahkan suatu masalah ya. Urutan menyelesaikan masalah secara logis ya, artinya masuk akal. Nah, artinya masuk secara logika, baik itu induktif maupun deduktif. Itulah algoritma. Nah, dalam ilmu komputer, algoritma dikenal dengan langkah-langkah komunikasi yang terdiri dari masukan dan keluaran. Nah, di sini seperti yang telah diketahui bahwa komputer itu memerlukan instruksi yang berupa langkah-langkah pengurutan sehingga sebuah prosedur dapat dijalankan. Nah, prosedur yang berisi langkah-langkah
penyelesaian masalah ini yang disebut dengan algoritma. Ya, jadi langkah-langkah yang dibuat atau yang tersusun dari sebuah program komputer itu merupakan sebuah algoritma. Namun algoritma itu harus secara logis, ya. Harus secara logis, baik itu secara induktif, ya, berpikiran secara induktif maupun secara deduktif. Nah, dalam matematika dan ilmu komputer, algoritma adalah prosedur langkah demi langkah untuk menghitung. Ya, algoritma digunakan untuk menghitung, pemrosesan data dan menalar otomatis. Ya, jadi untuk dalam sistem komputer, pemrosesan data itu dinamakan sebuah algoritma, kemudian penghitungan baik itu kalkulator misalkan, ya, kalkulator itu merupakan sebuah algoritma, dan juga penalaran otomatis. Nah, atau penarikan kesimpulan itu merupakan juga sebuah algoritma. Nah, namun algoritma itu ada langkah-langkah, ya, memiliki langkah-langkah yang terdiri dari masukan dan keluaran. Kita lanjutkan. Nah, apa fungsi dari sebuah algoritma? Nah, yang pertama yaitu memperkuat cara berpikir kita untuk menyelesaikan suatu masalah, ya, untuk menyelesaikan suatu masalah. Yang kedua, membantu otak agar berpikir panjang. Nah, yang ketiga, memperkuat analisis kita ketika membuat program. Yang keempat, memperluas space berpikir atau memperluas atau memperbesar ruang berpikir kita. Sekarang kita masuk ke contoh dari algoritma. Nah, di sini ada sebuah masalah yang mana tadi kan kita udah ketahui nih, algoritma itu merupakan langkah-langkah untuk menyelesaikan suatu masalah. Yang mana di sini ada sebuah masalah, itu mencari bilangan terkecil dari dua buah bilangan yang dimasukkan. Nah, untuk langkah-langkahnya apa? Atau algoritmanya apa? Yang pertama, itu masukkan bilangan pertama. Yang kedua, masukkan bilangan yang kedua. Nah, jadi karena kita ada dua bilangan, maka kita langkah pertamanya masukkan bilangan pertama, langkah kedua masukkan bilangan kedua. Dan yang ketiga, langkah ketiganya, jika bilangan pertama itu lebih kecil, ya, ini tanda kecil, dari bilangan kedua, maka kerjakan langkah 4. Bila tidak, maka kerjakan langkah 5. Apa itu langkah 4 dan langkah 5? Di langkah 4 itu tampilkan bilangan pertama, dan langkah 5 itu tampilkan bilangan yang kedua. Kenapa programnya atau algoritmanya seperti ini? Karena kita mencari bilangan yang terkecil nih, ya, bilangan yang terkecil. Maka ketika bilangan pertama itu lebih kecil dari bilangan kedua, maka tampilkanlah bilangan yang pertama, ya kan? Karena kita mencari bilangan yang terkecil. Tetapi, ya, jika, nah di sini bila tidak, nah artinya bilangan pertama ini tidak lebih kecil, ya, tidak kecil dari bilangan kedua. Artinya bilangan yang pertama ini besar dari bilangan yang kedua. Maka kerjakanlah langkah 5, yaitu apa? Menampilkan bilangan kedua. Artinya bilangan kedua ini lebih kecil dari bilangan yang pertama. Maka itulah langkah-langkahnya. Nah, itu kalau kita tulis, ya, kita tulis dalam bahasa biasa, ya, algoritmanya. Tetapi di dalam sebuah komputer, di dalam ilmu teknologi komputer, itu kita menulis program atau algoritma tidak seperti ini. Ada namanya Passidukot atau kode-kode dalam pemrograman komputer. Nah, di Passidukot ini itu kita tidak menggunakan lagi yang namanya masukkan bilangan pertama, masukkan bilangan kedua. Nah, itu tidak. Namun ada namanya nanti bahasa pemrograman, ya, bahasa pemrograman yang akan kita gunakan untuk mengolah data di komputer. Maka di sini sebagai contoh Passidukotnya, kita masukkan di sini langkah pertama input X. Nah, X ini apa? X ini inisial dari bilangan pertama.
Kemudian yang kedua input Y. Kemudian yang ketiga, langkah ketiga, if X kecil Y, then langkah 4, else langkah 5 ya. Kemudian write X dan write Y. Nah, di sini itu dapat kita ketahui kita memasukkan bilangan pertama yaitu X, kemudian masukkan bilangan yang kedua yaitu Y. Itu kalau kita belajar matematika ya, itu namanya kita inisialisasi ke dalam angka menjadi sebuah kode. Misalkan di sini persamaan ya, persamaan X dan persamaan Y. Nah, inilah pseudocode-nya. Jadi kita menggunakan kode-kode nanti dalam pemrograman komputer. Nah, kita lanjut. Nah, sedangkan algoritma itu kalau kita gambarkan itu namanya flowchart ya, flowchart ya, atau langkah-langkah ini itu kita buat secara gambar, itu namanya flowchart. Nah, apa itu flowchart? Nah, di sini ada contoh flowchart. Start ya, start artinya mulai, kemudian read ya, proses, kemudian write, kemudian dan end. Nah, di sini algoritma itu yang pertama kan kita tulis nih, kita tulis ya, masukkan bilangan pertama, masukkan bilangan kedua, ini langkah-langkahnya. Tetapi dapat kita buatkan secara gambar sehingga orang dapat mengetahui, atau teman-teman dan Anda semua dapat mengetahui ketika teman-teman dan Anda semua melihat gambar flowchartnya ya, dapat mengetahui bagaimana prosesnya gitu. Di sini masalah mencari bilangan terkecil dari dua buah bilangan. Maka ketika kita jadikan gambar ya, gambar atau flowchart, maka di sini yang pertama ini di read ini dia akan membaca. Kita mulai start. Program akan membaca. Apa yang dibacanya di read ini yaitu yang dibaca bilangan pertama dan bilangan kedua ya. Kemudian ada proses. Proses itu apa di sini? Di poin yang ketiga. Dia ini akan memproses. Apakah bilangan pertama itu lebih kecil dari bilangan kedua? Apakah bilangan yang kedua itu lebih besar atau lebih kecil dari bilangan pertama? Maka ini di tahap prosesnya. Kemudian ada tahap untuk menampilkannya gitu. Ditampilkanlah di write ini. Maka di sini langkah 4 dan 5 ini akan ditampilkan. Yang ditampilkan itu apakah langkah 4? Nah, apakah langkah 5? Tetapi langkah 4 itu akan terjadi ketika bilangan pertama itu lebih kecil. Sedangkan langkah 5 akan muncul ya, atau terjadi ketika bilangan yang kedua itu lebih kecil dari bilangan pertama. Maka orang itu akan mengetahui dari flowchartnya saja. Nah, pada umumnya para desainer program itu menggunakan yang namanya flowchart ya, flowchart, sehingga orang dapat mengetahui langkah-langkah dari program yang akan dibuat. Nah, kita lanjut. Nah, apa itu flowchart? Ya kan? Tadi kita udah lihat bentuk dari flowchart. Nah, di sini itu flowchart adalah suatu bagan dengan simbol-simbol tertentu yang menggambarkan urutan proses secara mendetail dan hubungan antara suatu proses atau instruksi dengan proses lainnya dalam suatu program. Nah, jadi tadi dalam suatu masalah itu kita tidak perlu menuliskan panjang-panjang, tetapi kita bisa gambarkan. Kita gambarkan masalah tersebut, kita gambarkan algoritma cara menyelesaikan masalah menggunakan yang namanya flowchart. Nah, di sini ini dapat kita lihat simbol-simbol ya, simbol-simbol yang kita gunakan dalam membuat flowchart. Yang pertama, simbol seperti trapesium ini itu ada input output. Nah, ini merupakan simbol dari input dan output. Nah, kemudian apa pengertiannya? Nah, simbol ini itu digunakan untuk membuat sebuah data dapat diproses ya, dapat diinput atau ditampilkan atau output ya, secara setelah mengalami eksitasi informasi. Kemudian juga di sini ada proses, kemudian ada percabangan, ada waktunya nanti kita membuat program percabangan, kemudian ada simbol terminator ya. Dalam sebuah flowchart pasti terdapat sepasang terminator, yaitu terminator star untuk menandai awalnya dari flowchart,
kemudian ada stop untuk mengakhiri flowchart. Nah, kemudian ada preparation, kemudian predefine process. Kemudian kita lanjut, di sini juga ada yang ketujuh, decision, kemudian on pack connector, off pack connector, dan juga garis alir ya. Jadi ini merupakan simbol-simbol dari flowchart atau simbol-simbol yang akan kita gunakan ketika kita membuat flowchart. Kalau kita lihat tadi gambaran pertama ya, ini kita kembali. Nah, ini start, kemudian read ya, kemudian ada proses, kemudian write dan end. Yang mana di sini itu kan read ini sebagai input. Nah, simbol input. Nah, kemudian ada simbol proses, kemudian ada simbol terminator. Nah, itulah yang akan kita gunakan nanti ya kalau kita lihat. Nah, di sini dia ada simbol input, ada proses, ada percabangan, terminator. Tadi kan flowchartnya itu baru simple ya, baru yang kecil-kecil. Nah, itulah simbol-simbol flowchart. Nah, contoh di sini Guru Mudia akan memberikan sebuah contoh. Kita misalkan membuat sebuah algoritma. Tadi kan, nah ini merupakan sebuah software yang dapat membantu Ananda atau teman-teman membuat sebuah algoritma. Nah, contohnya di sini kita tadi menentukan ya, mencari data atau angka yang kecil. Bagaimana cara membuat flowchartnya? Tadi dapat kita ketahui algoritma kita adalah mencari bilangan yang terkecil. Nah, maka di sini untuk membuatnya kita masukkan di sini dari ke arah panah ini kita tambahkan. Nah, ini merupakan simbol-simbol flowchartnya tadi ya. Ada flowchart simbol input, ada simbol output, kemudian ada variabel, control, dan looping. Yang mana kalau di software itu biasanya menggunakan bahasa Inggris. Nah, kita akan mencari bilangan yang terkecil dari dua buah bilangan. Maka pertama kita masukkan dulu variabel ya. Tadi kan bilangan pertama itu kita masukkan persamaan X. Kemudian ada bilangan yang kedua, itu persamaannya persamaan Y. Maka di sini yang akan ditanya itu masukkan angka pertama atau bilangan pertama. Kita kasih tanda tanya. Nah, masukkan bilangan pertama. Kemudian juga di sini kita masukkan ya, dia suruh masukkan. Kita masukkanlah bilangan pertama apa? X ya, variabel X. Lalu kita masukkan lagi. Kita nyuruh dia ngapain ya kan? Kita suruh masukkan bilangan yang kedua. Nah, suruh masukkan bilangan kedua. Terus kita masukkan bilangan yang kedua ya, kita input apa bilangan kedua, variabel Y. Nah, inilah merupakan proses ini merupakan proses masukkan. Kemudian juga ada proses pengolahannya ya. Di langkah ketiga tadi, apakah pertama lebih besar atau lebih kecil dari bilangan kedua? Maka di sini kita masukkanlah kontrolnya if. Nah, if pertama, kemudian if yang kedua. Nah, maka kita buatlah flowchartnya. Di sini kita masukkan. Kita buat persamaannya itu yang pertama X. Nah, X lebih kecil dari Y. Ya, X kecil dari Y. Apakah benar X kecil dari Y? Ya, apakah benar bilangan pertama itu lebih kecil dari bilangan kedua? Jika benar, nah, jika benar, maka tampilkanlah bilangan yang pertama. Nah, itu tadi. Maka bilangan terkecil. Nah, bilangan terkecil itu kita keluarkan dulu. Bilangan terkecil itu X. Nah, ya. Bilangan terkecil
adalah X. Di sini ya adalah X. Ini kita copy. Kita tambahkan di sini. Outputnya bilangan terkecil adalah Y. Bilangan terkecil adalah Y. Jika X kecil dari Y, maka tampilkanlah bilangan terkecil ada Y. Tetapi jika tidak, ya, jika salah, jika false, X tidak lebih kecil dari Y, maka tampilkanlah Y. Nah, maka N di sini. Maka kita coba jalankan. Masukkan bilangan pertama 3, misalkan, enter. Masukkan bilangan kedua 5, enter. Bilangan terkecil adalah 3. Ya, kita contohkan. Masukkan di sini, kita cobakan lagi. Masukkan bilangan pertama 5. Nah, 5 dulu. Terus 3. Nah, bilangan terkecil adalah 3. Ya, walaupun 5 kita masukkan dulu dan 3 yang terakhir, maka bilangan terkecil adalah 3. Kita coba 15. Nah, 14. Bilangan terkecil adalah 14. Nah, itu merupakan contoh flowchartnya gitu. Contoh flowchart. Maka nanti kita akan belajar bagaimana cara membuat flowchart ini menggunakan software Flowgarithm. Nah, ini kita close dulu. Kita lanjutkan dulu penjelasannya sebelum nanti kita akan mempraktikkannya menggunakan software Flowgarithm. Oke. Selanjutnya kita akan masuk ke operator dari algoritma. Ya, jadi algoritma itu ada beberapa jenis operatornya atau beberapa jenis bentuk dari langkah-langkah dari algoritma tersebut. Nah, di sini yang pertama operator aritmatika, ya, atau numerik. Nah, operator numerik merupakan operator yang digunakan untuk melakukan operasi matematika seperti penambahan, pengurangan, pembagian, dan modulus atau sisi pembagian. Nah, ini merupakan nama operatornya dari sistem algoritma. Operator perjumlahan, apa simbolnya? Ya, maka nanti teman-teman itu akan membuat simbol ini, ya, X plus Y misalkan. Kemudian simbol pengurangan, simbol perkalian, simbol pembagian. Nah, di sini contoh penggunaannya. X sama dengan Y plus 1. Nah, X sama dengan Y kurang 1. Maka ini simbol pengurangan. Nah, misalkan persen itu digunakan untuk pembagian modulas. Kemudian ini tanda arah panah ke atas ini, ya, itu namanya operator pangkat yang digunakan misalkan X sama dengan Y pangkat 2. Nah, dan di sini juga akar. Nah, misalkan kita mau mencari akar, tapi kita gunakan yaitu simbolnya SQRT. Nah, artinya kalau penggunaannya itu X sama dengan akar 2 dari Y. Nah, kemudian inilah operatornya gitu. Artinya simbol-simbol ini yang akan kita gunakan nanti dalam membuat program. Jadi Anda dan teman-teman harus ketahui dulu simbol-simbolnya supaya nanti kita dapat mengetahui atau membuat program. Nah, kemudian juga ada namanya operator relasi atau hubungan. Operator relasi atau hubungan merupakan operator yang digunakan untuk membandingkan dua buah nilai, ya, apakah benar atau salah. Nah, sama kayak tadi kita membuat dua buah bilangan terkecil, maka inilah operatornya. Kita menggunakan operator kecil, ya, operator lebih kecil tadi. Di sini juga ada nama operatornya sama dengan, tidak sama dengan, ya. Kemudian lebih kecil, lebih besar. Operator lebih kecil sama dengan, ya. Operator lebih besar sama dengan. Nah, contoh tadi 5 lebih kecil dari 8. Jawabannya benar, ya kan? 5 lebih kecil dari 8. Kemudian 5 lebih besar dari 8, ya. Operator lebih besar, apakah benar? Jawabannya salah, ya. Karena 5 lebih kecil dari 8. Maka operator inilah yang akan kita gunakan nanti dalam pembuatan flowchart, dalam pembuatan program, dalam pembuatan algoritma. Kemudian operator yang ketiga itu operator logika.
Jadi dalam operator logika itu merupakan operator yang digunakan untuk menghubungkan dua buah ungkapan kondisi yang menjadi sebuah ungkapan kondisi, ya. Dua buah ungkapan menjadi satu ungkapan. Yang mana di sini operatornya itu ada tiga. Yang pertama operator AND, kemudian operator OR, yang ketiga adalah operator NOT, ya, dan atau bukan. Yang mana simbolnya itu simbol dan seperti ini, ya, simbol dan, kemudian simbol atau garis secara vertikal. Kemudian kalau NOT simbolnya itu tanda seru. Nah, maka di sini contoh penggunaannya A dan B. Nah, A atau B ini bukan A. Nah, maka hasilnya benar jika A dan B adalah benar. Ya, benar jika salah satu dari A atau B adalah benar. Kemudian benar jika A lebih dari atau sama dengan B. Nah, ini merupakan operator logika. Ya, ada tiga operator logika, operator AND, OR, dan NOT. Dan inilah simbol yang akan kita gunakan baik dalam membuat flowchart, baik dalam membuat logika gitu. Dalam membuat flowchartnya, membuat programnya, maka operator ini yang akan kita gunakan. Jadi ada tiga tadi operator yang akan kita gunakan. Oke. Selanjutnya kita masuk ke fungsi-fungsi atau perintah common. Nah, fungsi-fungsi perintah atau common, nah, yang ada di komputer. Kita masuk ke command prompt, ya, atau perintah-perintah tadi. Command prompt adalah suatu proses perintah DOS yang berbasis teks dalam sistem operasi Windows. Ya, jadi dalam sebuah komputer itu ada sebuah perintah-perintah yang dinamakan dengan command, ya, atau command prompt juga disingkat dengan CMD dalam operasi Windows. Nah, ini merupakan operasi atau untuk menampilkan CMD. Nah, itu dapat kita tampilkan nanti. Kita akan cobakan nanti. Nah, di sini ada perintahnya gitu. Ada fungsi-fungsinya, ada perintah-perintah atau kodenya. Nah, di ini misalkan kita mau masukkan untuk di sini mengubah atribut file, maka kita masukkan kode ini atribut. Nah, kemudian menampilkan daftar file, kemudian kita ketik dir, maka nanti dia akan menampilkan yang akan kita fungsikan ini. Contoh di sini menguji koneksi jaringan, kita masukkan ping. Nah, ping, di mana kita masukkan di CMD atau di command prompt. Nah, kita contohkan, kita akan menampilkannya CMD. Di sini kita akan tampilkan, kita jadi pencarian, ya, command prompt. Nah, di sini dia akan muncul, ya, command prompt itu. Terus kita open. Nah, maka inilah tampilannya, tampilan dari command prompt, ya kan. Kemudian kita akan contohkan suatu program. Nah, ini, ya, dir. Kita masukkan dir, maka dia akan menampilkan apa tadi fungsi dir. Di sini fungsi dir menampilkan daftar file dan folder. Nah, ketika kita ketikkan dir, maka dia akan menampilkan folder-folder kita. Nah, ya kan? Oke. Selain itu, selain fungsi-fungsi kita menggunakan perintah command prompt atau CMD, kita juga dapat menggunakan perintah-perintah lainnya. Contoh di sini, kita akan memformat flash disk. Nah, memformat flash disk itu kita tidak harus membuka CMD, ya, tidak harus membuka command prompt, tetapi kita juga dapat melakukan perintah-perintah ini dengan melakukan langkah-langkah berikut. Nah, aktifkan flash disk atau drive, nah, akan kita format, ya. Kemudian klik kanan pada mouse, nah, pilih format, buka menu file, pilih format, start. Nah, ini tampilannya, ya. Kita akan format flash disk Toshiba, size-nya 14 GB yang akan kita format. Maka jika kita ingin format, kita tinggal klik start, nanti dia akan terformat. Maka itulah perintah untuk memformat. Selanjutnya perintah membuat folder baru. Nah, atau di sini langkah-langkahnya aktifkan drive atau flash disk, ya. Misalkan kita membuat
folder baru di flash disk atau di drive, kita buat, buka menu file, pilih new folder, ketikkan nama folder, kemudian enter. Dan di sini ya, kita buka, pilih new, kita pilih folder ya, new folder, lalu nanti ketikkan nama foldernya, lalu pilih enter. Oke, kita lanjut. Perintah command yang selanjutnya mengganti nama folder. Setelah kita buat folder, kita buat nama, kita juga dapat mengganti nama folder ataupun nama file lainnya. Nah, di sini contohnya klik kanan pada folder atau file yang akan diganti, pilih rename, ketik nama baru. Ini contohnya ya. Contohnya kita pilih rename. Nah, di sini. Ya, klik kanan pada folder itu lalu pilih rename. Oke. Kita lanjut. Perintah yang keempat menyalin ya, menyalin atau copy folder atau file. Ya. Jadi folder yang kita buat atau file yang kita buat itu bisa kita copy. Bagaimana caranya? Itu langkah pertama, buka jendela atau sumber, misalkan drive C, pilih file ya atau folder yang akan di copy. Klik menu edit, ya pilih copy. Buka jendela tujuan, misalnya di flash disk kita mau copy ke flash disk. Klik menu edit, lalu pilih paste. Seperti apa? Nah, seperti ini. Contohnya kita copy, setelah kita copy, lalu kita cari foldernya, lalu kita paste di sini. Klik kanan ya, klik kanan copy, klik kanan paste. Oke. Jadi itu ada beberapa perintah, namun masih banyak sebenarnya perintah-perintah yang ada di komputer. Nanti kita akan pelajari itu. Namun ini perintah yang pada umumnya. Oke. Kita lanjutkan. Nah, kita masuk ke sesi rangkuman. Nah, jadi rangkuman dari pembelajaran kita hari ini, ya, pengertian atau konsep identik dengan suatu yang abstrak ya. Oleh karena itu, untuk dapat mengetahui pengertian yang harus disampaikan dengan lambang, yaitu menggunakan bahasa pemrograman. Nah, nanti kita akan pelajari ini semua. Kemudian juga penalaran berkaitan erat dan sangat dekat sekali dengan penyimpulan argumen dan bukti. Jadi logika dan algoritma itu kita buat nanti menggunakan bahasa pemrograman. Artinya kita tidak menggunakan bahasa Indonesia ya, tidak menggunakan bahasa Indonesia, tidak menggunakan bahasa daerah. Tetapi di komputer itu menggunakan bahasa yang namanya bahasa pemrograman. Yang mana di sini dalam pembuatan program itu sangat erat berhubungan sekali dengan penyimpulan atau argumen yang kita buat secara logika. Manusia dan komputer berkomunikasi dengan cara memberikan perintah ya, perintah kepada komputer dan berupa instruksi-instruksi yang disebut dengan program. Kemudian tadi ada namanya command prompt ya, atau disingkat dengan CMD. Atau ada juga perintah-perintah lain ya, seperti membuat folder tadi, mengcopy file ya, atau mengganti nama folder, mengganti nama file. Itu merupakan salah satu perintah-perintah yang ada di sebuah komputer. Kemudian juga algoritma identik dengan urutan langkah-langkah yang logis ya, atau yang secara logika, secara dependen maupun independen. Kemudian penyelesaian masalah disusun secara sistematis dan logis. Kata logis merupakan kata kunci dalam algoritma. Artinya program atau masalah atau langkah-langkah yang kita buat itu harus logis ya, harus masuk akal gitu, sehingga nanti program yang kita jalankan itu dapat berjalan dengan baik. Dan yang kelima, command prompt merupakan analog dari command.com dalam Microsoft DOS dan sistem Windows ya 9X, atau dalam Unix shell yang digunakan pada sistem Unix like. Oke, jadi itu rangkuman pembelajaran kita pada pertemuan kita yang pertama tentang simulasi digital, yang kita bahas tentang logika dan algoritma. Jadi nanti kita akan kembangkan di pertemuan yang kedua bagaimana logika dan algoritma itu kita terapkan ya. Oke, jadi ini daftar pustaka yang dapat teman-teman dan Ananda gunakan. Ada beberapa referensi buku ya, teori belajar dan pembelajaran, kemudian belajar dan pembelajaran. Di sini ada beberapa referensi, ada 5 buah referensi dapat teman-teman atau Anda gunakan nantinya. Oke, jadi demikian dulu penjelasan dari Guru Mudia tentang simulasi digital pembelajaran 1 tentang logika dan algoritma komputer.
Semoga dengan penjelasan ini teman-teman dan anda semua dapat memahami apa itu logika dan algoritma komputer ya. Jadi dapat kita ketahui tadi logika itu apa, kemudian algoritma itu apa ya. Yang mana logika dan algoritma ini akan kita terapkan di komputer ya. Bagaimana prosesnya, bagaimana cara membuatnya, bagaimana cara kerjanya, itu yang akan kita ketahui. Oke, kita lanjutkan di pertemuan kedua. Demikian dulu penjelasan Guru Mudi tentang pembelajaran 1 logika dan algoritma komputer. Guru Mudi sudahi. Wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa yang menunjukkan pada satu kebaikan kemudian diamalkan oleh orang lain, maka penunjuk ini mendapatkan pahala serupa dengan yang mengamalkan tanpa dikurangi sedikit pun.